Aktor Indra Bruggman tiba-tiba dikabarkan baru saja menjalani operasi di bagian kelopak mata. Operasi itu dilakukan aktor berusia 43 tahun ini di negeri Ginseng, Korea Selatan. Bahkan santer isu berhembus jika pria kelahiran Tasikmalaya ini tak hanya menjalani operasi di bagian kelopak mata di negeri Ginseng, tapi juga menjalani operasi plastik. Tapi saat ditemui tim Gospot belum lama ini, Indra menepis kabar operasi plastik. Ia hanya menjalani perawatan medis hingga harus operasi di bagian kelopak mata karena menderita teroid. Bahkan kepada tim Gospot, Indra menunjukkan bukti jika bagian kelopak matanya masih bengkak, sehingga ia masih harus mengenakan kacamata. Operasinya cuma di daerah mata aja, karena matanya cekung kemarin karena hipertiroid. Jadi sekarang udah proses penyembuhan, udah 10 hari, masuk hari ke-10 ya, jadi udah mulai berkurang bengkaknya. Gitu, udah kondisi mata juga udah mulai bagus. Walaupun masih agak bengkak. Memang di area mata aja atau seperti apa nih Kak? Area mata aja. Hidung masih sama. Tapi emang mengganggu banget Kak sampai akhirnya harus dioperasi Kak? Iya, karena matanya itu cekungnya tuh kayak orang nggak tidur 3 hari. Gitu. Jadi kelihatan. Sekitar sebulan. Sekitar sebulan udah mulai kelihatan hasilnya nanti. Karena memang ya ini juga masih bengkak. Terus juga kalau kemarin ya gak enak aja kalau kita wawancara terus pakai kacamata terus, kan kita perlu eye contact gitu ya. Jadi kayak kesannya kayak sombong, apalagi kalau culture orang sini kita pakai kacamata wawancara tuh kayak kesannya angkuh gitu. Padahal bukan karena itu, karena memang pengen nutupin area muka biar gak terlalu banyak pertanyaan. Untuk menjalani perawatan medis di Korea Selatan, Indra harus menghabiskan biaya hingga 200 juta rupiah. Tapi beruntung, Indra tak sepenuhnya harus mengeluarkan biaya pengobatan matanya karena ada teman dekatnya yang berbaik hati membiayai seluruh biaya operasi. Lantas siapa yang membantu biaya operasi Indra Bruggman? Saya punya teman di Indonesia yang memang dia tahu seluk-beluk masalah rumah sakit yang ada di Korea, terutama untuk masalah-masalah kayak daerah operasi muka gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah, saya ikutin anjuran dari teman aja yang memang udah pernah ngalamin dan udah pernah melakukan operasi di sana. Ya, lepas dari apakah rumor jika Indra menjalani operasi plastik atau tidak di Korea Selatan, yang jelas Indra Bruggman sudah menepis rumor tersebut dengan sejumlah bukti jika ia hanya menjalani pengobatan di bagian kelopak matanya. Seraya berharap matanya yang masih bengkak bisa segera pulih. Gak ada sih, kalau makanan ini aja. Cuman gak boleh olahraga dulu selama sebulan. Kemarin selama seminggu gak boleh kena air, gak boleh sujud dulu. Jadi kalau sholatnya ya duduk. Sebenarnya kalau operasi mata ini kan gara-gara saya punya penyakit tiroid yang bikin lemak di badan itu habis, terutama di area wajah dan mata. Jadinya selagi hipertiroid yang belum bisa dikendalikan, ya matanya pasti akan celong lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini bisa dipakai buat kerja lah sekarang matanya. Nggak harus. Cuman saya tuh mungkin kalau penderita hipertiroid tahu ya, kalau kena angin dikit mata itu kayak perih Merah. gitu. Jadi ini buat penghalang aja sebenarnya biar angin nggak terlalu mengembus ke area mata. Berarti parah banget Mas kemarin maksudnya hipertiroid itu? Iya, lumayan parah. Mata juga hampir kayak melotot kan. Cuma cepat-cepat diobatin, balik lagi ke normal. Cuma memang area sini lemak-lemaknya nggak bisa balik lagi kecuali lewat jalur operasi. Sementara Indra Bruggman masih harus menjalani pemulihan pasca operasi di bagian kelopak mata, artis senior Elma Theana tengah berbahagia setelah putri bungsunya Isya Adinda Kalia resmi dilamar kekasihnya, yaitu lelaki keturunan Tionghoa. Acara lamaran berlangsung di sebuah ballroom hotel mewah. Menariknya, acara lamaran Putri Elma buat cintanya dengan Ferry Indarto ini dikemas sesuai adat Tionghoa.
alhamdulillah akhirnya pada sampai masanya melepas anak tunggal ke jenjang yang lebih dewasa, yaitu dilamar. Banyak sih teman-teman yang nanya, kok pakai tradisi Chinese? Memang calon mantu aku dari Chinese, tapi alhamdulillah sudah malam. Ya. Kebahagiaan tampak dari Putri Elma yang usianya sudah menginjak usia 25 tahun ini. Begitupun dengan Elma dan mantan suaminya Ferry Indarto yang saat itu kompak menemani putrinya mengikuti prosesi lamaran. Meskipun Elma juga hadir ditemani suaminya Julianda Barus yang dinikahinya 2004 silam. Lantas bagaimana luapan bahagia Elma bisa menyaksikan kebahagiaan putri bungsunya? Ya, kalau saya itu nggak harus ada klasifikasinya apa, yang penting buat saya dia bisa membahagiakan anak saya dan dia muslim dan dia bisa menjadikan anak saya ke depannya menjadi istri yang soleha. Alhamdulillah saya yakin anaknya baik dan bertanggung jawab. Belakangan ini aku lagi di kamarnya terus gitu kan, lagi Bunda ngapain sih di sini? Ya bentar lagi kan kamu diambil orang gitu kan, Bunda lagi pengen sama kamu gitu kan, cerita gitu. Ntar kamu diambil orang, Bunda ntar pasti sedih deh, kangen deh gitu kan. Gimana nih kalau biasalah, jadi kayak aku yang manja sama anakku sekarang. Ya, waktu memang melesat begitu cepat. Tak terasa di usia putrinya yang ke-25 tahun, Elma yang kini sudah berusia 49 tahun harus rela melepas putri bungsunya untuk bersanding dengan pria pilihannya. Lantas benarkah setelah lamaran dihelat, Elma dan keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan di bulan Oktober 2024 mendatang? Insya Allah bulannya Oktober. Tahun ini. Tangannya rahasia ya. Soalnya memang ini ya Allah, aku tuh sering, jadi anakku ya, anak-anak sekarang ya, aku juga bingung nih mau ngundang siapa gitu, karena jadi anakku ini pengennya tertutup, ya tertutup, hanya keluarga, intimate, bener-bener itu cuma 200 orang, bener-bener intimate, gak boleh ada media, gak boleh ada, dia bilang ini, Bunda ini acara aku, jadi aku pengen bener-bener intimate aja. Dia tuh lebih, dan tidak ada salam-salaman. Jadi cuma akad nikah keluarga, habis itu malamnya acara dia dan teman-temannya, dan itu kayak cuma makan malam aja. Konsepnya sih kalau akad nikahnya Jawa ya, karena kan papanya Jawa, itu hanya keluarga dan teman dekat lah ya. Udah malamnya itu acaranya dia, semua acaranya dia. Jadi acaranya cuma makan malam aja. Saat Elma Theana tengah berbahagia akan melepas putri bungsunya, pasangan Maya Estianty dan Irwan Musri dikabarkan diam-diam sudah menjadwalkan liburan ke London, Inggris. Maya dan Irwan kabarnya akan memboyong ketiga putra Maya, yakni Al-Ghazali, Jalaluddin Al-Rumi, dan Abdul Qadir Jailani. Bahkan kekasih putra-putranya seperti kekasih Al Alisa Daguis, kekasih El Syifa Haju, dan tentunya kekasih Dul, yakni Tisa Biani, akan diboyong untuk ikut libur bersama. Alhamdulillah anak-anak itu sayang banget sama dedinya ya, dan bahkan kemarin sempat yang di konten YouTube aku ajakin liburan dong Dedi gitu kan. Ya udah kita kemarin juga sempat ngomongin mau ke liburan kemana gitu. Calon mantu ya kekasih anak-anak gitu kan. Jadi ya senang karena akhirnya anak-anak menemukan tambatan hatinya masing-masing. Alhamdulillah satu keluarga kumpul lah gitu. Itu senang banget karena memang biasanya kan anak-anak ini kan ada yang satu punya pacar, yang dua enggak, atau misalnya dua punya pacar, satu enggak ya kan. Alhamdulillah kemarin formasi lengkap lah, bisa berkumpul bersama anak-anak dan pacar-pacarnya, kekasih-kekasihnya gitu. Selain Santer akan mengajak seluruh kekasih putra-putranya, kabarnya permintaan berlibur ke London ini diinisiasi El. Karena secara kebetulan putra Maya ini mengenyam pendidikan di sana. Anak-anak banyak ke London lagi, aku bilang ada negara lain gak sih ke London mulu, bosen nih gitu kan. Cuman kata El, ya Siva kan belum pernah ke London, jadi kita pengen ajak London, ya udah deh gitu.
Maya sendiri mengaku jika keputusan mengajak berlibur kekasih putranya memang untuk membangun chemistry dan kedekatan. Apalagi dengan kekasih El yakni Syifa Haju, ia relatif baru mengenalnya. Sementara dengan dua kekasih putranya yang lain, Maya relatif sudah mengenal masing-masing kepribadiannya. Bahkan sudah melontarkan restu jika kedua putranya yang telah lebih dulu menjalin cinta seperti Al dan Dul untuk menikah dengan kekasih masing-masing. Aku selalu bilang anak-anak kalau laki-laki itu kalau kalian nggak siap mental pernikahan jangan nikah dulu gitu loh. Ini nggak usah pacaran. Kalian selesaikan hidup masa lalu kalian. Maksudnya benar-benar kayak yang kalau kamu nggak yakin sama perempuan ini, ya kan? Mendingan nggak usah. Daripada kamu cuman nggak yakin terus kamu nanti menyakiti, ya kan? Kalau kamu belum selesai dengan dirimu ya mendingan nggak usah gitu loh. Ya aku doain insya Allah, kan kemarin sempat home pimpa ya Al-Ghazali sama adik-adiknya. Siapa duluan yang nikah tuh ya, terus Al-Ghazali sendiri yang nantang, kita home pimpa yuk gitu kan, ada di konten aku ya kan gitu di YouTube ya kan. Nah itu habis itu home pimpa Al-Ghazali menang ya dia harus menentukan tanggal, insya Allah gitu. Jadi beneran? Insya Allah, doain aja, tapi belum tahu kapan pastinya, cuman insya Allah sudah dibulatkan tekadnya gitu. Bertahun-tahun mengayuh bahtera rupanya tak jaminan bagi keutuhan rumah tangga. Bahkan meski waktu pernikahan sudah melewati fase transisi dalam membangun bahtera, nyatanya sejumlah selebriti harus kandas bahteranya ketika sudah melewati pahit getir bahtera. Bahkan sudah dikaruniai anak-anak yang relatif sudah besar dan dewasa. Yang teranyar adalah rumah tangga penyanyi dan komedian Andre Taulany dan Rin Wartia Trigina. Secara mengejutkan, pasangan yang menikah sejak tahun 2005 silam ini mendadak memutuskan untuk mengakhiri bahtera setelah 19 tahun mengayuh rumah tangga. Andre bahkan sudah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten. Saat bertemu juru warta, Andre mengaku sudah tak lagi ada kecocokan antara dirinya dan sang istri. Bahkan, keputusan untuk bercerai ini sudah lama dirundingkan setelah Andre dan Erin disebut-sebut sudah sejak lama pisah ranjang selama tinggal satu atap di istana mewahnya kawasan Tangerang Selatan. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Sejak digugat cerai, Erin sendiri cenderung memilih menjauh dari kejaran juru warta. Baik Andre maupun Erin nampaknya memilih berpisah baik-baik. Apalagi dari pernikahannya, mereka sudah dikaruniai anak-anak yang sudah dewasa. Bahkan salah satu putranya sudah ada yang mengambil studi di luar negeri. Jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya, Ardio, memang mau rencana sekolah di luar negeri. Teka-teki mengapa perceraian muncul di tengah pamor Andre yang moncer sejak bermetamorfosa menjadi komedian ini memang cukup membuat publik penasaran. Apalagi segala torehan karir itu berbalut dalam wujud kemewahan hunian dan kendaraan yang berjejer di kediaman Andre. Capaian itu seolah tak selaras dengan keharmonisan bahtera. Apalagi kabarnya sudah 10 tahun Andre dan Erin disebut-sebut menahan gejolak konflik dan perselisihan selama mengayuh bahtera. Cinta suci hanyalah untukmu. Dengarlah kasih, kaulah dambaanku. Udah ya, oke ya. Udah.
Durasi waktu pernikahan tak jaminan sebuah kelanggengan rumah tangga yang juga menerpa pasangan presenter dan ex-personil Cherry Bell, Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah sekian lama atau tepatnya 11 tahun mengayuh Bahtera, sejoli yang biasanya tampil kompak bersama anak-anaknya mendadak harus mengakhiri Bahtera setelah disinyalir kerap melewati perselisihan di balik istana megahnya. Meski keduanya tak pernah merinci alasan klise ketidakcocokan diutarakan masing-masing kuasa hukumnya. Bahkan saking ingin cepat menerima keputusan cerai dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik Ruben maupun Sarwenda tidak pernah hadir di pengadilan. Bahkan poin gugatan Ruben diterima sepenuhnya oleh kubu Sarwenda. Mereka sudah merasa tidak saling cocok dan kemudian ada gugatan. Kehidupan kan kalau aslinya lebih complicated ya daripada kuliah gitu. Mengalami perceraian itu sama. Oh, aku nggak tahu. Semoga yang terbaik untuk Ruben Onsu. Ya, agaknya keputusan Ruben dan Sarwenda untuk bercerai setelah sekian lama membingkai Bahtera bak fenomena yang menjamur di kalangan selebriti. Anissa Sadiah Ifat alias Nisha Ahmad, adik kandung Raffi Ahmad yang relatif tak pernah diterpa isu miring ihwal bahteranya, juga mendadak mengajukan gugatan cerai atas suaminya Andika Rosadi. Bahkan Nisha disebut-sebut sudah mantap ingin bercerai, meski sang suami berusaha mempertahankan Bahtera yang sudah dikayuh sejak tahun 2009 silam itu. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki. Sementara Nisha tampak memilih berusaha memulihkan perasaannya yang tak mudah untuk lepas dari ikatan pernikahannya. Kalau Nisa sudah menjalani proses tersebut, dia sudah menjalani yang namanya desensitisasi. Artinya apa? Perasaan yang tadinya berat bisa jadi sudah lebih ringan buat dia. Gugatan perceraian Nisha bukan saja membuat suaminya risau, apalagi masa depan psikologi anak-anak yang jadi pertimbangan. Kisruh Bahtera Nisha Andika bahkan membuat sang kakak Raffi Ahmad gelisah pun tak ketinggalan ibundanya Ami Kanita. Raffi dan Ami disebut-sebut tengah berusaha menengahi pelik persoalan Bahtera Nisha dan Andika. Namun, mereka juga tak bisa membendung jika keinginan Nisha sudah bulat untuk berpisah. Lantas mungkinkah jika Raffi dan Mama Ami turun tangan keinginan Nisha untuk bercerai akan surut? Jangannya, nasihatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Malam juga kita suka ngobrol gitu. Tapi kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Ya, proses bercerai ini kalau saya kira dia masih punya kesempatan dan ada sebuah kemungkinan besar dia akan menikah. Menikah lagi, saya melihat itu, dan ini seseorang yang kalau saya lihat itu memiliki karakter yang berbeda dengan suami sebelumnya, memiliki karakter berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saya lihat seorang pengusaha, ini akan bisa terjadi. Saya kok melihat lebih ke perceraian karena ada sebuah dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru-baru saja seperti itu. Tak ada pasangan menikah yang semula ingin bercerai. Semua pasangan jelas ingin melalui pernikahan yang hanya dipisahkan oleh usia. Tapi apa daya, lika-liku pasangan selebriti dengan usia lama pernikahan pun tak jaminan baterainya akan langgeng dengan beragam masalah dan alasan. Lantas benarkah pilihan bercerai ketika usia pernikahan sudah relatif melewati fase transisi pernikahan ini bisa dibenarkan? Lantas bagaimana seharusnya agar pernikahan tidak mudah diterpa perceraian, apalagi di usia pernikahan yang sudah berjalan lama? Memaafkan itu adalah memaafkan berarti kan kita menerima gitu ya, tetapi orang tua juga harus punya perilaku di mana harus menurunkan ego. Akuilah kesalahan gitu kan, dan anak butuh itu adalah bahan penyembuhan.
banyak yang terapi seperti saya itu juga ke saya, orang tua tidak boleh egois gitu kan. Kalau memang salah ya minta maaf, dan itu obat buat anak-anak dengan luka batin. Bisa jadi kondisinya berbalik, artinya gini, seburuk apapun kondisi yang terjadi pada orang tuanya, pada relationship dia bersama orang tuanya, itu tidak akan membuat dia ke distract pada saat dirinya sendiri, pribadinya sendiri memutuskan untuk memaafkan, mengampuni, accept gitu, menerima kondisi itu. Karena segala sesuatu kembali ke diri sendiri. Kita mau melepaskan, letting go, ataukah tetap menggenggam erat luka batin itu. Pasangan Robby Shine dan Natasha Shine tengah berbahagia atas kehadiran anak ketiga mereka yang lahir pada 19 Agustus 2024 lalu. Natasha Shine melahirkan bayi perempuan yang sehat dengan berat 2,75 kg dan panjang 48 cm. Bayi tersebut diberi nama Javin Shari Shine. Lantas, apa arti dan makna namanya? Javin itu sebetulnya gini kan, anak kedua kita Hani mau manggil kakaknya Jasmine, dia nggak ngerti cara ngucapin nama kakaknya Jasmine karena dia masih usianya 2 tahun. Jadi dia manggil kakaknya Jasmine tuh Javin. Jadi dia mau manggil Jasmine tetapi manggilnya Javin. Nah, terus ya udah akhirnya kita mutusin Javin plus namanya Anastasia kan Sha belakangnya kan. Jadi kita mix Javin Sha Richan. Kalau Richan memang nama keluarga. Berharap bisa rich itu kaya, tapi itu nggak harus kaya uang. Kita bisa kaya hati, kaya perbuatan. Nah itu sih. Kehadiran anak ketiga benar-benar membahagiakan sebab proses persalinan terasa lebih dramatis daripada persalinan anak pertama dan keduanya. Akibat adanya kelainan janin saat di dalam kandungan, Shine yang ditemui mengaku sempat panik hingga tak tidur selama 4 malam. Mengapa demikian? Gak hadir dia gak bisa tidur. Jantungku mau lepas kalau mau jujur. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita tahu mau lahiran anak itu kita tahu ya. Selama ini kan kita kalau lahiran normal itu dadakan ya. Jadi di situ mau lahiran, di situ kita tahu, di situ kita lari ke rumah sakit. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah dapat jadwal jauh-jauh hari karena masalah tali pusar yang di leher ya. Jadi automatically kita kita sudah tahu beberapa hari sebelumnya. Jadi makin dekat makin panik kayak gitu ya. Awak tidur 1 minggu stres sekali, 3 hari ngacok tidurnya udah. Kalau istriku kayaknya emang beda rasanya waktu kita gak tahu anaknya kapan mau datang dan waktu kita tahu beda jadinya. Jadi agak nervous gitu. Nah aku selalu tanya kapan udah bisa jumpa suami, kapan gitu. Jadi tanya terus. Jadi ya kayak beda rasanya kalau suami gak bisa itu karena aku kan always lah kita jalan-jalan bareng semuanya, dimanapun kita bareng. Aku gak pernah keluar sendiri dari rumah juga tanpa suami. Jadi udah adaptasi banget kita dimana-mana bareng gitu. Tapi waktu itu aku ya kayak gimana sih ini suami di sana aku di sini gitu. Jadi rasa sedikit sedih jadinya. Setelah berkonsultasi dengan tim dokter, Robby Shine akhirnya menerima keputusan bahwa persalinan anak ketiganya yang terlilit tali pusar dilakukan secara operasi sesar. Kalau kesulitan sih nggak ada ya. Cuman kita lebih kepada menjaga ya. Karena sesar ini kan tujuannya adalah menjaga yang tadi aku bilang condition adalah tali pusarnya melilit ke leher. Jadi lebih pada menjaga supaya jangan ada resiko gitu sih. Karena kalau lahiran normal kalau dengan ada tali pusar nempel di leher itu ada resiko. Itu sih lebih kepada menjaga sih. Bukan berarti kalau orang melahirkan sesar terus ada beberapa perempuan berpikir oh dia bukan ibu yang sebenarnya. Enggak kok. Mau itu melahirkan sesar, mau itu melahirkan normal, itu proses menjadi seorang ibu berdasarkan kondisi yang dilihat dan diagnosis oleh dokter yang memang berkepentingan di bidang itu. Gitu. Dokter mengambil keputusan itu berdasarkan kondisi, nggak salah-salah begitu. Dan istriku tuh 2 kali melahirkan normal, yang ketiga itu tidak memungkinkan untuk lahir normal itu. Dan satu yang pasti dari saya, anak saya yang
pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Saya siap sampai 12, sampai saya turusin pokoknya ngejar laki-laki gitu. Nah, kalau nggak dapat laki-laki nggak ada, pokoknya pabrik nggak boleh tutup, hajar terus. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi aku investasi di situ. Terlepas dari masalah itu, kehadiran anak ketiga dianggapnya membawa kebahagiaan tersendiri. Robby mengaku lebih sayang istri dan keluarga. Itu sebabnya walau banyak anak, Robby mengaku lebih bahagia merawat anaknya sendiri daripada ketimbang diserahkan pada babysitter. Oh, handle kita berdua kan? Pokoknya kita nih bapak mama luar biasa kan? Habis-habisan untuk anak, ya kan? Nah, kita nggak pakai babysitter kan? Istri saya lebih dari babysitter kan? Mantap ya. Bukan hanya Robby, Kak Jill sebagai tante mengaku bahagia sekalipun sempat khawatir menerima kehadiran keponakan ketiganya itu. Kak Jill mengaku sudah menggendongnya. Kak Jill pertama kali lihat babynya lucu banget, adikku itu lucu banget. Dagunya itu bisa V begitu, matanya biru tua. Kak Jill, karena Kak Jill nggak punya anak perempuan, jadi punya keponakan. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan. Jadi seakan-akan punya anak perempuan yang banyak. Semua sayang sama Kak Jill, segitu cinta. Yang penting sehat untuk mami, sehat untuk baby. Di tengah kebahagiaan Robby Shine dan istri atas kehadiran buah cintanya yang ketiga, kisah sinetron Cinta Yasmin juga semakin menarik untuk dinikmati. Apalagi Yasmin selalu menjadi wanita yang diperebutkan oleh dua pria, Rangga dan Romeo. Romeo yang sempat menjauh lantaran ayahnya terlibat dalam pembunuhan ayah Yasmin, namun belakangan ia kembali mendekati Yasmin. Bulir-bulir cinta yang hingga kini masih menggelayut seperti ingin ditumpahkan oleh Romeo kepada Yasmin. Romantisme itu semakin kentara, apalagi ketika Yasmin memberikan makanan yang dibuat langsung olehnya kepada Romeo. Pujian Romeo itu membuat Yasmin terpana sekaligus berhayal jika mereka resmi menjalin kasih. Kita kan mau makan ya? Kenapa kita jadi cerita yang sedih-sedih sih? Nih, aku udah bukain buat kamu. Oh, makasih loh. Aku sebelum datang ke sini aku masak dulu loh. Cobain ya. Masakan kamu enak banget. Beneran enak banget. Terasa banget masaknya itu pakai hati. Hati? Yasmin. Yasmin. Kenapa? Nggak apa-apa. Sebenarnya sih aku nggak tahu sih tren itu. Katanya kan di sosial media itu kan lumayan ngetren ya. Sedangkan aku tuh jarang mantau sosial media apalagi ngetren gitu. Karena aku sendiri juga nggak terlalu aktif di platform yang itu. Aku tahu juga setelah pas mau ngambil adegan itulah. Jadi diceritain ini tuh sebenarnya dari ini dari TikTok gitu. Ya aku nggak tahu ya. Emang gimana ya gitulah, suruh gendong Amanda segala macem. Gak ada kesulitan apa-apa sih karena Amanda juga untungnya nggak berat gitu. Romin, Romeo, dan Yasmin seolah sudah melekat dalam ingatan pecinta sinetron Cinta Yasmin. Yasmin benar-benar berharap jika Romeo bisa menjadi belahan hatinya.
Tapi sayang, rasa bersalah atas apa yang telah diperbuat oleh ayahnya itulah membuat Romeo sulit mengutarakan cintanya kepada Yasmin. Tapi, tatapan mata Romeo kepada Yasmin tak bisa berbohong. Getaran cinta itu ada ketika Romeo mencoba membetulkan seatbelt Yasmin. Yasmin begitu bucin kepada Romeo pun sebaliknya. Yasmin tetap menunggu Romeo mengungkapkan isi hatinya. Sejatinya Romeo berkali-kali mengungkapkan rasa cintanya kepada Yasmin. Salah satunya ketika momen di mana Yasmin terjebak dalam kebakaran di rumah sakit. Di saat Yasmin pingsan, Romeo yang tak ingin kehilangan secara spontan mengungkap jika ia begitu mencintai Yasmin. Sangat enggak. Maafin aku Yasmin, aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi aku nggak menyesal kalau harus berakhir di sini, karena aku mati bareng kamu. Perempuan yang aku cintai, aku cinta sama kamu Yasmin. Kebakaran lah, itu agak ribet soalnya kan harus bener-bener acting di itu ya, api yang bener-bener nyala gitu, dan asap itu lumayan nyesek. Nggak ada, karena ada stand in juga kan, jadi yang buat gantiin kayak adegan yang berbahaya. Jadi aman lah, nggak ada masalah, nggak ada luka. Adegannya juga keambil sesuai dengan harapan. Akting Kenny dan Amanda yang kini lebih dikenal Romin, Romeo Yasmin, sepertinya berhasil membawa penonton larut dalam kisah cinta mereka. Apalagi ketika Yasmin dan Romeo beradu akting, banyak yang mengungkap keduanya bak drakor alias drama Korea. Berarti itu sutradaranya yang jago berarti kan. Jadi dari angle, dari warna, dari background itu kan berarti semuanya udah diperhitungkan. Jadi ya hasilnya seperti itu. Berarti rapi itu gambarnya. Romantisme yang dibuat keduanya membuat baper para pecinta sinetron Cinta Yasmin. Tak jarang jika keduanya dijodoh-jodohkan warganet lantaran cocok satu sama lain. Apalagi kabarnya keduanya sama-sama jomblo. Iya, senang lah, berarti kan mereka ketarik ke dalam cerita juga, hanyut dalam cerita. Kan emang itu yang tujuan kita sebenarnya untuk ngadain adegan seperti itu. Pemirsa, kehidupan seorang selebriti memang tak pernah luput dari sorotan. Setiap langkah dan geraknya pun selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Terlebih mereka tak segan untuk mengunggah kesehariannya di sosial media. Seperti halnya yang dilakukan pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian. Ya, Fairuz kerap memperlihatkan berbagai hal yang ia lakukan bersama Sony. Termasuk kesetiaannya dalam merawat suaminya yang tengah sakit usai mengalami penyumbatan pembuluh darah di bagian kepalanya. Nanti masih ada fisioterapi dan harus ada check up. Jadi harus masuk bolak-balik. Iya, masih harus bolak-balik. Kalau terapi masih nggak sih? Masih nanti harus bolak-balik ke sini. Kalau untuk obat-obatan berapa macam nih Kak? Ada banyak. Ada banyak ya. Ada banyak. Mas Sony senang dong Mas, saya ketemu anak-anak di Mas di rumah kumpul lagi. Iya.
Berbagai momen menyentuh perasaan ditunjukkan Fairuz saat mendampingi Sony saat dirawat di rumah sakit hingga pulang ke rumah. Sontak, perilaku ibu 3 anak itu menuai komentar positif dari warganet yang memuji perhatian dan keistiqomahan Fairuz sebagai istri dalam merawat suami yang terbaring sakit. Aku tadi bilang kan sama dia, sayang aku makan duluan ya, nanti aku ke atas, aku bawain makannya pas Dedi mau sholat, di papa sama Dika pakai kacamata begini, maksudnya apa sayang? Kamu lagi sakit aja masih menghibur. Itu sayur asam sayang. Sayur asam. Padahal aku bikinnya sayur sop loh, jangan-jangan. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh. Sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin. Pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Meski belum sepenuhnya pulih, namun Fairuz begitu bahagia melihat perkembangan kesehatan Sony yang semakin membaik dan semangatnya yang mulai bangkit setelah merasa tak berdaya sebagai kepala keluarga. Fairuz dan Sony juga mengucap haru atas semua kepedulian dan perhatian keluarga dan sahabatnya. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku seneng ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat gitu aja. Benar, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitar. Kemarin dijengukin sama teman-temannya. Si Sony seneng banget, happy karena dia ngerasa disupport, terharu banget sih. Se-happy itu dia kayak ngerasa dikasih semangat, dan aku juga ngerasa bahwa dia mendapat support system yang kuat juga. Meski relatif masih muda, pasangan Fairuz dan Sony boleh dibilang couple goals yang menginspiratif karena meletakkan komitmen cinta mereka di atas segalanya saat suka maupun duka. Ketika Sony diuji sakit, Fairuz setia merawat tanpa lelah. Sebaliknya, dulu kala Fairuz diuji konflik dengan mantan suaminya Galih Ginanjar, Sony menjadi garda terdepan membela kehormatan Fairuz, istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Begitu kuatnya pondasi cinta yang dibangun membuat Fairuz mengucap janji setia sehidup semati, menolak menikah lagi apabila kondisi buruk menimpa Sony. Aku akan nemenin kamu, gak bakal aku tinggalin. Mau keadaannya kayak apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Jadi jangan patah semangat. Semenjak aku ketemu sama dia bisa menerima semua kekurangan aku tanpa mencari tahu, ngorek-ngorek diri aku kayak gimana. Stop, aku gak mau tahu tentang kamu seperti apa. Yang aku tahu kamu yang sekarang, dan aku pengen hidup selamanya sama kamu. Aku juga pengen doain istri aku, sehatkan ya Allah istriku, sehatkan seperti dia yang berharap aku sehat ya Allah. Bahagiain istriku seperti dia yang selalu ingin membahagiakanku. Mungkin aku yang gak berarti apa-apa tanpa mereka. Mudah-mudahan aku akan selalu ngedampingin Sony sampai kapanpun. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. Demi memulihkan kondisinya, Sony harus bersabar menjalani fisioterapi dan rutin kontrol medis selama 6 bulan ke depan. Fairuz dan ketiga anaknya pun siap dan sigap mendampingi Sony. Ya, Sony benar-benar menjadi sosok suami sekaligus ayah yang begitu dicintai. Terlebih bagi King Fahz yang tak putus berdoa untuk kesembuhan ayah sambungnya. Bahkan sejak Sony belum tersadar usai operasi hingga Sony menjalani hari-hari fisioterapi. Di tengah sakitnya, Sony juga masih menyempatkan waktu untuk anak-anaknya setor ayat setiap harinya. Sungguh pemandangan cinta kasih keluarga yang membuat siapapun yang melihatnya ikut bahagia. Tak heran jika Sony banjir doa kesembuhan di tengah ujian sakit yang menimpanya. Yang Dedi setoran aku udah nambah. Abang sekarang udah surat ini, dia pengen bikin seneng Dedinya. Aku melihat mereka yang sayang sama aku, mereka yang tidak mengeluh, mereka yang menjadi obat sesungguhnya buat aku. Dan satu lagi aku ngelihat akhirnya, ya Allah istriku kasih aku lihat nih sayang, masyarakat Indonesia ngedoain kamu.
Sementara berbanding terbalik dengan kisah Sony Fairuz yang rumah tangganya dihujani cinta dan sayang tanpa syarat, selebgram Cut Intan Nabila harus merasakan pahit getirnya ujian rumah tangga di pernikahannya yang baru menginjak 5 tahun. Selama itu pula Intan menjadi sasaran sikap kasar Armor Toreador. Pria yang dicintainya dan dipilihnya menjadi pasangan hidup ternyata melukai batin dan fisiknya. Bahkan ketika Intan sudah memberinya 3 orang anak, Armor bahkan tak segan-segan melakukan kekerasan di hadapan anak mereka yang masih bayi. Tahan dengan siksaan demi siksaan yang dialami selebgram yang juga atlet anggar itu, membuat Cut Intan akhirnya buka suara dan mantap menggugat cerai Armor. Ia pun mengunggah bukti-bukti KDRT yang dilakukan suaminya yang membuat publik geram. Keberanian Intan yang mengungkap nasibnya sebagai korban KDRT mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Mulan Jamila, salah satu selebriti yang dengan lantang memberikan dukungan kepada Intan. Sederet artis lain juga mengecam tindakan Armor yang tak pantas dipertahankan sebagai suami. Aku rasa kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up. Mohon doanya untuk kita mudah-mudahan prosesnya bisa lancar dan kita bisa cepat recovery baik fisik maupun mental. Pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir mungkin bisa, ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Armor sendiri kini sudah ditahan di Polres Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski Armor mengaku menyesal dan minta berdamai karena kebebasannya terancam, Intan memastikan tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap pria yang dulu pernah dicintainya itu. Pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Berharap banget sebenarnya untuk dia tuh selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya.